Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa setiap Ahad kita baca hadis arba'in dan sedikit kita uraikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Pada pagi hari ini kita sampai pada hadis yang ke-34. Insya Allah hadis ini termasuk satu dari hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, yang sudah sering panjenengan dengarkan hadis ini. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa dari kalian yang melihat satu kemunkaran, satu penyimpangan, satu penyelewengan, terutama di dalam masalah agama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tanganmu. Fa in lam yastati, jika engkau tidak mampu, fa bilisani, hendaklah mengubah dengan lisan. Fa in lam yastati, dan kalau tidak mampu, fa biqalbi, hendaklah dengan hatimu. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah tingkatan iman yang paling lemah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk mengubah satu kemunkaran. Jadi tugas dakwah, tugas untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, ini sesungguhnya bukan hanya tugas seorang mubalik, ustadz atau penceramah, bukan. Tetapi setiap pribadi-pribadi muslim ia mempunyai kewajiban untuk mencegah kemunkaran itu. Tentu dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Demikian indahnya Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang tidak hanya berpikir kesolehan individual, tetapi kita juga berpikir kesolehan sosial, sehingga dakwah atau mengajak orang untuk selamat dari nerakanya Allah, mengajak orang untuk kembali kepada jalan kebenaran, ini adalah perintah. Tentu sesuai kemampuan, ya kita mulai tentu dari diri kita sendiri, ibda' binafsik, kemudian keluarga kita. Jika kita seorang kepala rumah tangga, kalau kita adalah seorang ayah, maka kita dakwai dulu anak istri kita, tentu dengan cara-cara dakwah yang menyenangkan, tentu dengan cara-cara dakwah yang sesuai dengan siapa yang kita dakwai. Ini akan sangat efektif ketika kita bisa memahami objek dakwah kita. Kalau yang kita dakwahi anak-anak, tentu ya kita cari metode yang bisa menyenangkan anak-anak, sehingga mereka itu akan tertarik. Mereka itu akan bisa menerima ajakan kebaikan itu.
Dan ini yang dituntunkan oleh Rasulullah. Misalkan seorang anak yang usianya sudah sampai pada usia balik kok belum sholat, maka ini kewajiban ayah untuk membimbing anak itu. Sehingga Rasulullah kan menyatakan alimu auladakum bis sholah, ajarilah, didiklah, latihlah anakmu sholat ketika ia berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun ini adalah start awal untuk mulai memberikan penekanan terhadap masalah sholat. Dan wadribuhum, pukullah mereka kalau mereka meninggalkan sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Ya, tentu bukan memukul dalam artian menyakiti, bukan, tetapi memberikan sebuah ketegasan di dalam masalah sholat. Dan ini paling penting, Maka amar ma'ruf dan nahi munkar seorang ayah adalah ketika ia bisa menjadikan seluruh anggota keluarganya ini adalah pribadi-pribadi yang betul-betul mengutamakan sholat. Itu yang pertama. Itu dakwah amar ma'ruf biyadihi, dengan kekuasaannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Yang dimaksud yadun itu kan kadang-kadang diartikan kekuasaan, kewenangan. Tetapi sekali lagi dakwah yang dituntunkan oleh Rasulullah ini adalah dakwah yang menyenangkan, dakwah yang mengajak orang kepada kebaikan dengan lemah lembut. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia itu kepada jalan Allah, dakwahilah manusia itu dengan apa? Yang pertama bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, atau kalau diperlukan dengan mujadalah, dengan bertukar argumentasi yang ilmiah. Sehingga dengan demikian maka dakwah yang kita lakukan ini akan sampai. Orang akan mau menerima dakwah kita. Tapi kalau dakwah dengan penuh kekerasan, apalagi belum sudah divonis salah, divonis neraka, orang tidak akan tertarik. Seorang akan lari. Islam itu agama yang penuh dengan keluasan dan kelewesan. Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang. Jamaah rahimakumullah, terakhir kita sampaikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau menyampaikan tentang bagaimana tata cara kita mengaplikasikan hadis ini di dalam berdakwah. Sekali lagi tentu dengan penuh kasih sayang. Seorang pendakwah dengan orang yang didakwahi ini bukan seperti seorang hakim dengan terdakwa. Kalau sudah seperti itu maka sulit orang itu akan menerima dakwah kita. Sulit orang itu akan menerima ajakan kita. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi hisalun salasun. Hendaklah orang itu di dalam menyeru amar ma'ruf dan nahi munkar dalam berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar ini paling tidak memperhatikan tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama rafiqun bima ya'muru, hendaklah dia itu mempunyai hati yang lemah lembut di dalam berdakwah itu, di dalam mengajak orang kepada kebaikan itu. Karena berdakwah dengan hati akan diterima dengan hati. Orang akan tertarik, orang akan merasa nyaman. Tapi kalau belum sudah didalili sing meden-medeni ya orang akan takut, Pak. Kemudian adlun bima ya'mur, bersikap adil di dalam berdakwah. Jadi adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu harus tahu
siapa yang kita dakwai, sehingga materi dakwah kita itu akan sampai dan diterima. Dan yang terakhir, orang yang mengajak kebaikan itu, ini yang paling penting adalah alimun bima yanha wa alimun bima ya'mur. Jadi ajakannya dan larangannya ini harus berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu. Karena memang agama memerintah, ya berarti kita ajak. Agama melarang, ya berarti kita larang, bukan berdasarkan kemauan kita. Maka demikian luar biasa hadis ini, sehingga dengan demikian kita akan berkasih sayang di dalam dakwah, dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini yang menumbuhkan sebuah kesolehan sosial, yang akan menumbuhkan sebuah persatuan umat di ketika kita itu saling beramar ma'ruf dan nahi munkar dengan hati yang lemah lembut. Hadis ini cukup luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi kita, tidak hanya bagi seorang ustadz dan mubalik, tetapi setiap kita wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dari skop yang paling kecil, keluarga kita, teman satu kerjaan kita, semua saudara kita, yang dengan ini mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.